Namun di sini juga kami akan mempertanyakan bahwa Purwakarta bisa jadi punya slogan istimewa itu adalah karena diawali dengan infrastruktur. Nah, hari ini yang memang dulunya sudah mempunyai 78% dari infrastruktur jalan terutama, namun pada hari ini kalau melihat di lapangan seperti tadi yang dikatakan sama Ketua Komisi, bahwa itu betul adanya Ibu Bapak, bahwa hari ini keberadaan infrastruktur jalan terutama di Kabupaten Purwakarta itu lebih kurang tidak lebih dari 50%. Awalnya orang banyak yang nyinyir terhadap kebiasaan Kang Deddy Mulyadi. Umpamanya, Kang Deddy Mulyadi sering belusukan ke gang-gang kecil, ke pedesaan dan ke kampung-kampung. Menurut istrinya, Ambu Ane Ratna Mustika, Kang Deddy Mulyadi kalau pagi itu kebiasaannya ngecek kebersihan, jalan-jalan kota dan taman-taman. Lawan politik Kang Deddy Mulyadi malah menganggap bahwa Deddy Mulyadi pencitraan melulu. Kalau ada selokan mampet, tinggal telepon saja Cipta Karya atau Dinas PU. Kalau jalan rusak, tinggal ke Bina Marga dan dinas terkait. Umpamanya kasus sampah dan semrawutnya Pasar Rebo. Saat Kang Deddy Mulyadi terjun langsung, banyak yang mencibir bahwa apa kewenangan Kang Deddy Mulyadi ngurusin sampah dan ketertiban. Kan bisa ditelepon saja Dinas Kebersihan atau Pertamanan atau tinggal perintah Satpol PP. Rupanya Kang Deddy Mulyadi tidak terganggu dengan ragam cemoohan tersebut. Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap bahwa itu nyinyiran dan pekerjaan hina. Justru berkahnya dirasakan belakangan. Kang Deddy Mulyadi selalu menjawab semua tuduhan miringnya dengan perbuatan dan karya nyata, bukan dengan omongan atau sekedar cuap-cuap belaka. Faktanya, semasa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, kabupaten tetangga umpamanya Karawang, Subang, Cianjur itu pada iri ke Purwakarta sebab jalan-jalan di Purwakarta itu lecir sampai ke berbagai pelosok. Mana ada jalan yang bolong-bolong atau air yang tergenang, mana ada sampah bergunung-gunung di pinggiran jalan. Berkat siapa? Kang Deddy Mulyadi terjun secara langsung memberi contoh dan teladan. Sebab aparat hari ini kadang tidak cukup diperintah, banyak yang hanya bekerja duduk di belakang meja saja. Aparat hari ini jarang yang memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan. Kadang mereka baru terpaksa turun ke lapangan kalau pimpinan sudah marah-marah. Sepanjang atasan mereka diam, mereka juga tidak inisiatif turun, merawat, mengecek, atau ngaroris dalam bahasa Sunda. Maka tak heran jika kini umpamanya jalan di seputar Situ Bulet banyak yang digenangi air. Bahkan mengutip sebuah video vlog di depan Bakorwil Purwakarta, penutup lubang trotoar pada hilang. Selain air banyak yang menggenang, tutup trotoar pada hilang. Khawatir tunanetra jalan malam mereka bisa terperosok. Mari kita lihat videonya. Kami laporkan nih lokasi di Situ Bulet Purwakarta, yang mana kondisi jalan atau trotoar yang tepat di depan Bakorwil, sebetulnya depan Gedong Sigrong juga seperti ini. Tepat posisi di jalan raya, trotoar, ini posisi penutup dari gorong-gorong ini tidak ada. Kalau misalnya ada para pengguna jalan yang tidak mengetahui, ini akan masuk semua, hampir semua lubang-lubang drainase yang berada di trotoar. Mulai dari Gedong Sigrong, ini kosong. Yang dikhawatirkan para pengguna jalan yang lengah tidak mengetahui, ini posisinya akan masuk. Ini juga kosong. Tolong kepada dinas terkait yang membidangi bagian ini atau urusan ini agar segera melakukan tindakan agar tidak ada korban dari para pengguna jalan. Hampir semua depan pengadilan nih. Semua ya.
Tuh, ketika warga masyarakat yang memang nggak ngeh, ini akan masuk sambil ngobrol, mungkin dia jalan. Kalau ini masih ada ya. Nah, entah ini unsur kriminal atau apa ya yang jahil atau apa, kemungkinan ini kalau misalnya dijual bisa nyampe berapa puluh kilo gitu satunya. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih laporan dari Situbulet Purwakarta, tepat depan Bakorwil. Nah, melihat video di atas, lalu di mana pemerintah Kabupaten Purwakarta? Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tahu namun diam? Atau memang mereka tidak peduli dengan lingkungan terdekat dari kantor Pemda Purwakarta, pusat pemerintahan yang memiliki kebijakan dan tugas untuk menyejahterakan rakyat? Banyak yang heran, masa masalah sekecil dan sesepele di dekat kantor bupati saja tidak ada yang tahu? Seharusnya dinas terkait atau bahkan Bupati Purwakarta sering turun ke lapangan, berkeliling dan menyapa warganya secara personal. Idealnya Bupati sekarang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang cinta kebersihan, ketertiban dan kerapihan. Jangan malu atau takut dianggap tidak berkuasa, lalu menyerahkan segala urusan untuk dicek oleh bawahan, hanya menggunakan sekedar kata-kata dan telunjuk. Namun Bupati sekarang idealnya memberi contoh kepada masyarakat, sering turun tanpa harus formal atau dikawal oleh pengawal. Kegiatan-kegiatan protokoler kadang tidak disukai apalagi oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat desa berharap pemimpin itu sederhana, komunikatif, tidak arogan dan sombong, baik dalam bersikap maupun bertutur. Di bawah kepemimpinan Ambu Ane Ratna Mustika, jalan rusak parah kini bertambah banyak. Sementara pembuatan jalan baru sangat minim sekali. Hal itu terbaca dalam isi APBD Purwakarta bahwa alokasi untuk infrastruktur jalan cuma 26 miliar, sementara untuk perawatan 20 miliar. Total untuk sarana infrastruktur jalan cuma 46 miliar. Padahal APBD Purwakarta mencapai 2,5 triliun. Uang sebesar itu untuk apa saja? Apakah hanya tersedot habis untuk pegawai saja? Idealnya Bupati memiliki kepekaan sosial dan politik. Purwakarta disebut istimewa lantaran infrastruktur jalan sampai pelosok pada Lecir. Itu sesakala Purwakarta istimewa. Nah, saat jalannya sudah tidak lecir, apakah Purwakarta masih layak disebut istimewa? Wallahu a'lam.